kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang di sosial media lebih sering konten bareng-bareng, mungkin daily ya namanya ya. Apakah memang itu titik pertama kali dari Yoga atau Ya aku ya bikin aja yang kalau lagi sempet ngeditnya gitu loh. Iya, kadang dibantu juga, kadang sendiri juga gitu. Tapi sekarang berkegiatannya sering ke teman-teman? Disabilitas, iya. Kebetulan kan saya udah 3 tahun jadi seorang disabilitas ya kan. Nah saya lebih mendekatkan diri kepada anak-anak disabilitas, makanya saya punya yayasan. Namanya Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia, di mana kami bergerak di bidang disabel. Saya memberikan kesempatan pada rekan-rekan saya untuk tampil di muka umum supaya umum lebih aware kepada mereka gitu, bahwa mereka mampu, mereka bisa seperti orang-orang non disabilitas gitu. Mereka bisa menjadi seorang penyanyi, bisa menjadi seorang penari, bisa main band, pantomim, tari kecak, pokoknya bakat mereka luar biasa. Mungkin nggak semuanya tahu. Nah makanya saya ingin sekali ngajak mereka tampil ke permukaan. Gitu. 3 tahun ini Yayasan saya baru bulan April. Tapi alhamdulillah kami sudah dipercaya kerjasama dengan beberapa pemerintah di Jakarta ini, kayak Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, terus Dinas Tenaga Kerja untuk bikin acara khusus disabilitas kami yang pegang gitu loh. Tapi mungkin akhirnya setelah sekarang di disabilitas 3 tahun ini, pernah nggak sih Mbak menemukan orang yang mungkin berjuang hidupnya dulu susah banget, setelah bertemu dengan Mbak tuh kayak semangat lagi, ada nggak sih? Ya paling tidak mereka merasa diperhatikan gitu, karena saya bukan hanya mengundang mereka, saya juga memberikan apresiasi buat mereka ya kan. Bukan tidak bisa dibilang jumlahnya berapa, tapi paling tidak kita hargai ya, kelelahan mereka lah gitu. Dan saya punya anak-anak yang luar biasa ya, anak-anak surga istilahnya kalau saya mengatakannya, bahwa dekat sama mereka kita lebih banyak bersyukur Mbak gitu. Mungkin kalau misalkan yayasan ini berdiri dengan ini cuma Mbak sendiri atau ada teman-teman? Ada teman-teman lah, kami ber-11. Ya, kami ber-11 orang. Salah satu, saya sebagai pembina ya, bukan sebagai ketua, salah satu pembina saya juga dari Universitas Jayabaya, Ibu Yulia, dan kita berkantor akan di Universitas Jayabaya gitu. Mungkin untuk saat ini tuh udah berapa program sih yang dilakukan? Kita yang yayasan kami Yasdi bikin tuh sudah buat buka puasa ya, ngabuburit bersama waktu bulan Ramadan. Terus kita buat sunatan massal 100 anak disabilitas waktu bulan Juni ulang tahun Jakarta. Terus kita kerjasama dengan Wali Kota Jakarta Pusat, bikin Semarak Kota Jakarta. Terus kita kerjasama Dinas Kebudayaan, Hari Anak waktu itu. Terus kita insya Allah nanti bulan depan kita kerjasama sama Disnaker untuk bikin job fair bagi anak-anak disabilitas. Nanti insya Allah juga tanggal 7 Desember kita akan kerjasama dengan Kejaksaan untuk bikin Hari Disabilitas Internasional. Mungkin anak-anak disabilitas sendiri perasaannya bagaimana sih? Apakah senang atau seperti apa? Ya pastinya mereka senang lah, karena mereka diberikan ruang untuk tampil Mbak. Mereka senang gitu loh untuk tampil ya kan. Jadi ya saya lebih senang lagi mereka tertawa dengan senang, menari dengan senang, apalagi mereka penuh senyum gitu ya kan gitu. Saya senang banget berada bersama mereka gitu. Tapi akhirnya mungkin ini jadi waktu luang Mbak Suti sendiri untuk Ya. bersama mereka atau kayak gimana sih? Iya, sekarang istilahnya hari-hari saya sudah terisi sama mereka ya kan. Jadi saya sering berkunjung ke SLB, saya sering berkunjung juga kepada komunitas difabel, yang ngobrol aja sama mereka apa kebisaan dari mereka. Misalkan mereka di bidang olahraga atau ada yang di bidang kesenian, ada yang suka melukis gitu loh. Jadi nanti kita bikinkan pentasnya. Tapi untuk kesehatan Mbak sendiri mungkin kan sekarang masih Saya selalu menyempatkan waktu untuk kontrol. Saya kontrol sebulan 3 kali, itu ada jadwal. Jadi kalau jadwal kontrol saya nggak bisa diganggu gugat. Harus. Tapi misalnya berarti jauh lebih baik dari sebelum. Kalau fisik saya alhamdulillah baik. Cuman kan saya udah nggak punya kaki, kan nggak bisa numbu kakinya. Tapi untuk kontrol berarti kontrolnya fokus kemana Pak? Di rumah sakit, kan saya di Rumah Sakit Sari Asih, biasanya saya kontrol kemarin saya baru kontrol tanggal 23, kan saya ada dokter saraf, dokter penyakit dalam, sama dokter jantung. Jadi sebulan itu saya tiga dokter pasti saya datang gitu. Kayak lain-lain hari ya, kan pengguna BPJS. Iya. Tapi kan mungkin sedikit Mbak mau nanya. Ya. Kan
kalau memang sudah ada amputasi seperti itu ya suka ada rasa-rasa kayak tiba-tiba sakit. Oh, itu pasti. Karena syaraf itu masih ada, Mbak. Jadi kan saya juga mempertanyakan kepada dokter sampai kapan dok masih terasa sakit. Setiap orang beda-beda. Ada yang bisa hilang, ada yang enggak gitu. Jadi kadang-kadang saya merasa sakit, lah kaki gue nggak ada, apa yang mau dipegang? Gimana caranya untuk Ya udah aja kan kita gerak-gerak. Kalau saya kan suka diajarin gerak-gerakin aja, seakan-akan masih ada kaki kita, jadi otot-otot kita tetap bergerak. Gitu. Tapi ya akhirnya kayak sekarang juga agak ngebet gitu. Cuman ya mau diapain? Berarti masih merasakan sakit luar biasa ya? Nggak seluar biasa ketika masih ada ya. Atau waktu masih ada kan sakit gitu. Tapi sekarang lebih ada rasa bersyukur nggak sih Kak? Ini sama Iya bersyukur sekali. Kita harus bersyukur, selalu bersyukur bahwa ini tidak diamputasi kaki saya tidak memutuskan gerak saya gitu. Walaupun nggak tanpa kaki tapi geraknya dengan hati. Ini salah satu mimpi Mbak Tuti nggak? Iya sebetulnya gini loh. Saya tuh dulu pengen banget punya panti asuhan, pengen banget punya yayasan. Tapi waktu itu kan kita taunya yatim piatu ya, karena yang kita kenal kan itu kebanyakan. Nah setelah saya bergaul dengan anak-anak disabilitas, saya ingin sekali punya panti untuk anak-anak disabilitas gitu. Ya semoga Tuhan memberikan jalannya lah, bismillah aja. Kalau niat kita baik pasti Allah kasih jalan. Mungkin untuk program-program selanjutnya itu seperti apa sih? Ya sedang kami rancang dan kebetulan untuk tahun depan pun kita udah rancang nanti Mbak si rahasia. Terculik lagi. Tapi kalau untuk dana sendiri dari teman-teman pembina? Ya enggak, dana sendiri kita nyari sponsor. Ada juga orang-orang baik ya, orang-orang baik yang memberikan donasinya kepada kami gitu. Jadi ya kita kembalikan juga kepada mereka. Jadi kadang kita ada binaan juga ya kan. Cuman kendalanya kami belum punya tempat khusus, jadi kami masih nitipin. Bukan nitipin, mereka masih misalkan mereka ada di panti ini. Saya kebetulan dekat sekali dengan satu panti SLB Nusantara itu letaknya di Depok, bukan cuma Jakarta ya, Jabodetabek. Nah dia tuh siap banget gitu dan siap banget jadi binaan kami. Jadi sementara kan kalau panti asuhan kan enak Mbak, latihannya di situ juga ya kan, nggak menunggu gitu. Jadi saya udah bilang jadi hampir semua acara kami saya ikut sertakan. Jadi saya suruh latihan lagu baru, saya suruh latihan nari baru gitu supaya kan nggak itu aja yang ditampilkan. Tapi ya memang mereka mampu kok. Ada yang paling deket gak mungkin akhirnya sampai curhat-curhatan kalau misalnya datang maksudnya Iya kayak ya itu anak-anak itu ada juga sekelompok anak-anak Down syndrome yang orang tuanya kebetulan juga aktif. Nah dia kita kemana kita ajak gitu ya. Kayak kemarin ada nikahan anaknya teman saya undang malah menghibur, sangat-sangat menghibur ya kan. Jadi mereka bisa dengan keluguan mereka ya, walaupun mereka usianya sudah dewasa tapi kan nama-nama anak ABK itu kan beda kan. Mereka dengan joget-jogetnya, dengan soal drama-dramanya. Cuman kan kita mau ngajarin acting susah ya, susah. Gitu. Makanya itu cita-cita aku sih, mudah-mudahan aku bisa bikin lenong kali lucu kali ya. Mudah-mudahan itu. Lagi coba ke sana. Oke, terima kasih. Ya, iya mari. Jadi mesti kontrol sih.